Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rari Payanti dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Reguler A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis dan saya akan menjelaskan tentang PP dan ARR. PP atau payback dan ARR atau average rate of return. Payback adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran ke kas neto. Dan untuk kerja praktikumnya, hitung berapa tahun pengembalian investasi, jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Kemudian ada ARR atau average rate of return, yaitu cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi, dan ini rumusnya. Kemudian hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Nah, di sini ada contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Bab 4, aplikasi Excel untuk analisis bisnis. Di sini ada PP atau payback periode. Kemudian di sini juga ada example atau contoh soalnya, dan ini ARR, contoh soalnya dan rumus-rumusnya. Nah, kemudian di sini ada soal, yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lainnya kedua proyek tersebut sebagai berikut. Di sini mesin A itu investasi 28 juta, mesin B 32 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residu untuk mesin A kosong, sedangkan mesin B 5 juta. Kemudian di sini ada tingkat bunga 15% dan di sini ada 8 juta, dan ini beda. Ini yang sama, ini yang beda. Rumusnya juga beda ya. Kemudian kita akan mencari seperti ini. Untuk mencari cash flow, kita tuh bisa menambahkan EAT dan depresiasi ya. Oke, kemudian ini mesin A, investasinya hasilnya seperti ini. Kita akan buat ya di sini di sheet 4 untuk depresiasi dan cash flow. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kita tarik ke bawah. Ya, jadi kosong ya. Kemudian kita buat ini, kita masukkan rumus sama dengan C4. Kemudian kita kasih dolar. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini kelebihan, kita tarik lagi satu ke atas. Nah, kemudian untuk depresiasi kita bisa menggunakan rumus seperti di sheet 4 SLN sama dengan, nah ini SLN ya. Kenapa tidak SYD? Karena SLN itu ininya sama ya. Kita bisa gunakan rumus SLN sesuai dengan yang di bawah itu. Di sini SLN E2-nya itu investasi ya. Ini set investasi 0, kemudian 6. 0 itu karena di soalnya itu kosong ya. Oke, kita ke sheet 4. Kita masukkan rumus sama dengan SLN. Membuka inisial investasi, kemudian titik 2, ininya tahun, kemudian itunya 6. Ini dikasih dolar atau dikunci, kemudian kita tarik bawah.
Nah, ini kelebihan, kita tarik lagi ke atas. Nah, kurang. Nah, kemudian untuk mencari cash flow, kita bisa menggunakan rumus EAT ditambahkan dengan depresiasi ya. Kemudian kita tab. Nah, muncul. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk mencari rata-rata, kita bisa blok. Kemudian kita ke atas di auto sum. Nah, kita pilih yang average. Nah, langsung muncul. Nah, sekarang kita akan mencari pajak periode yang ini. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan rata-rata dibagi dengan initial investment dibagi dengan rata-rata ya. Oke. 10. Nah, dibagi dengan rata-rata. Ya, kemudian kita bikin di sini sama dengan initial investment dibagikan dengan rata-rata. Oke, jadinya pajak periodenya 2,21 tahun ya. Kemudian di sini kita akan mencari isi depresiasi ya. Nah, di sini mesin B 32 juta initial investment-nya. Kita masukkan rumus SYD. Kemudian di sini initial investment-nya, kemudian titik 2 5 juta karena tadi ada 5 juta ya. Kemudian 6 itu tahunnya, dan G4 itu tahun ke-1. Oke, kemudian kita masukkan rumus sama dengan sini SYD. SYD ya, sama dengan SYD. Kemudian masukkan rumus yang initial investment. Kemudian masukkan 5 juta karena nilai residunya 5 juta ya. Tadi ada nulisnya 5E6. E6 itu jadi 5 juta ya. Kemudian masukkan 6 tahun. Kemudian masukkan G4 atau tahun ke-1. Nah, ini kurung tutup. Nah, jadi kemudian kita tarik ke bawah. Kelebihan. Oh, kenapa jadi value ya? Oh, salah. Ininya harusnya pakai dolar ya. Saya pakai dolar. Sebentar. Nah, jadi kita tarik ke bawah. Nah, kemudian tarik ke atas. Untuk cash flow-nya sama, kita bisa menggunakan rumus EAT ditambahkan dengan depresiasi ya. Sama dengan EAT ditambah depresiasi dan hasilnya segini. Oke, ini kemudian kita blok, kita ke auto sum, kemudian kita ke average. Nah, muncul ya. Untuk menghitung investasi awal, cash flow tahun ke-1, investasi belum kembali, kita bisa memasukkan rumus untuk pertama investasi awal, kita bikin sama dengan, kemudian klik ini yang nilai initial investasi ya. Kemudian cash inflow tahun ke-1 sama dengan kita klik yang atas ini, tab. Nah, untuk investasi tahun kedua juga sama, kita bisa klik lagi yang 13 juta. Kemudian tahun ketiga sama dengan kita klik yang 11 juta di tahun ketiga. Kemudian untuk mencari invest belum kembali, kita bisa menggunakan rumus di sini. Kita menggunakan rumus investasi awal dikurangi dengan cash inflow tahun ke-1 ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan investasi awal dikurangi dengan
cash inflow. Oh, ini mah dibagi ya, salah. Dikurangi. Nah, jadi ya. Kemudian untuk investasi belum kembali di tahun kedua, kita sama bisa menggunakan rumus invest belum kembali dikurangi dengan cash inflow tahun kedua ya. Nah, untuk yang tahun ketiga juga sama, invest belum kembali di tahun kedua dikurangi dengan cash inflow di tahun ketiga. Oke. Untuk di sini ada kelebihan tahun ya. Tahun. Nah, di sini untuk mencari kelebihan tahun kita bisa menggunakan rumus invest belum kembali dibagikan dengan cash inflow tahun ketiga, kemudian dikali 12 ya. Nah, hasilnya 10,54 tahun. Kemudian kita bisa sama dengan invest belum kembali dibagi dengan cash inflow tahun ketiga, ininya kurung buka, min, kurung tutup, kemudian dikali 12. Tab. Oke. Nah, jadi 10,54 kelebihan tahunnya. Untuk mencari payback periode tahun ini, kita menggunakan rumus 36 dikurangi dengan kelebihan tahun, kemudian dibagi 12 ya. Oke. Sama dengan 36 dikurangi kelebihan tahun dibagi dengan 12. Hasilnya 2,12 tahun ya. Nah, ini adalah cara menghitung payback periode untuk mesin A dan mesin B. Oke. Kemudian kita akan lanjut untuk menghitung ARR atau average rate of return. Nah, di sini sudah ada tabel untuk mesin A dan mesin B ya. Di sini kita hapus dulu. Nah, untuk mencari yang kedua ini kita tidak perlu repot-repot, kita bisa masukkan langsung dari data yang tadi ya, karena datanya sama. Dan depresiasi kita bisa mengetikkan yang ini sama dengan, kemudian kita ke sheet 4, kita klik, kemudian kita tab. Nah, jadi kemudian kita tarik ke bawah. Untuk cash flow-nya juga sama dengan EAT ditambahkan dengan depresiasi. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari depresiasi yang ini sama dengan ke sheet 4, kemudian kita klik, enter. Nah, jadi kemudian kita tarik ke bawah. Enggak. Nah, untuk cash flow-nya sama dengan EAT ditambahkan dengan depresiasi. Enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini di sheet 4 ini rata-rata, sedangkan di sini adalah total ya. Ini berarti kita blok, kita ke auto sum ya. Ke sum-nya ya, bukan average. Oh enggak, ini salah. Ke sum. Nah, yang ini juga kita blok. Kemudian kita ke sum. Nah, di sini adalah rata-rata investasi dibagi dengan umur ekonomis. Untuk mencari yang ini, rumusnya rata-rata investasi dibagi dengan umur ekonomis ya. Rumusnya di sini ini inisial investasi dibagikan dengan umur ekonomis ya.
Oke, sama dengan inisial investasi dibagikan dengan umur ekonomis. Tab, jadi. Nah, untuk mencari rata-rata EAT dibagi dengan umur ekonomis sama dengan yang ini dibagikan dengan umur ekonomis 6 ya. Tab. Jadi. Kemudian untuk mencari rata-rata investasi dibagi dengan umur ekonomis di mesin B, kita menggunakan rumusnya sama. Inisial investasi dibagi dengan tahun atau umur ekonomis ya. Oke, sama dengan inisial investasi dibagi dengan umur ekonomis atau tahunnya. Tab. Nah, jadi kemudian rata-rata EAT dibagi dengan umur ekonomis. Rata-ratanya yaitu yang ini, kemudian dibagikan dengan umur ekonomis. Tab. Nah, jadi. Nah, untuk mencari average rate of return di mesin A yang ini, kita menggunakan rumus yaitu rata-rata EAT dibagikan dengan rata-rata investasi ya. Bisa menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT dibagikan dengan rata-rata investasi. Nah, untuk menghitung mesin B-nya nggak perlu repot-repot, kita tinggal salin atau copy, kemudian kita paste di sini. Nah, langsung jadi ya. Nah, jadi untuk mesin A itu ARR-nya 171,43 dan mesin B-nya 95,31% ya. Nah, ini adalah payback ya. Kita sudah mendapatkan payback dan ARR. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.